Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi Daswito, SKM MTH, NIDN 401101910101. Saya dosen program studi Diploma 3 Sanitasi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikat dosen tahun 2023. Baik, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sanitasi bencana. Adapun yang akan disampaikan antara lain mencakup 3 aspek, DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah sanitasi bencana. Sanitasi bencana merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktik. Mata kuliah sanitasi bencana mengkaji tentang konsep dasar bencana, kondisi bencana secara global, nasional, Indonesia, dan lokal Provinsi Kepulauan Riau. Lalu, siklus manajemen bencana dan sanitasi pada saat gawat darurat, atau emergency sanitation yang terdiri dari penanggulangan bencana, kedaruratan dan kerentanan dalam kesehatan lingkungan, pemenuhan fasilitas sanitasi dasar kesehatan lingkungan, masalah kebutuhan air, pangan ketika bencana, serta pengolahan sampah, tinja, dan air limbah. Selain itu, mata kuliah ini membahas pengendalian vektor, perumahan pemukiman ketika terjadi bencana, dan pengendalian penyakit menular ketika bencana. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama mampu mengetahui siklus manajemen bencana, yang kedua mampu melakukan pengelolaan sanitasi lingkungan, baik itu air, sampah, tinja, vektor, pemukiman saat bencana. Yang ketiga mampu melakukan pengendalian penyakit menular ketika terjadi bencana. Dan berikut adalah materi pembelajaran yang disampaikan dalam satu semester mata kuliah sanitasi bencana. Yang pertama, pengantar dan konsep siklus manajemen bencana pada penanggulangan bencana. Yang kedua, kondisi bencana di Indonesia. Yang ketiga, analisis risiko dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, perencanaan dalam penanggulangan bencana. Yang kelima, sanitasi darurat atau emergency sanitation. Yang keenam, pelayanan kesehatan lingkungan di pengungsian. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada keadaan darurat bencana. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan di Prodi 3 Sanitasi, Politeknik Kemenkes Tanjung Pinang, pembelajaran itu dilakukan dengan secara blended learning, di mana terdapat gabungan pembelajaran luring, tatap muka secara langsung di kelas, dan daring melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Selain itu, untuk mata kuliah sanitasi bencana, kita juga menggunakan sistem pendukung dengan memanfaatkan Google Classroom yang berasal dari akun Google Suite Politeknik Kemenkes Tanjung Pinang, terutama dalam hal penyampaian bahan ajar, modul pembelajaran dan praktek, serta proses pengumpulan tugas. Metode pembelajaran yang kami gunakan, terdapat beberapa inovasi ataupun strategi metode pembelajaran yang saya terapkan agar dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan mampu memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah serta kompetisi lulusan. Antara lain, inovasinya yang pertama menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab, project based learning, dan studi kasus, serta melakukan simulasi secara langsung di lapangan. Untuk metode ceramah dan diskusi kelompok dilakukan dengan harapan mahasiswa mampu memahami teori dan materi mata kuliah secara baik. Project based learning dan studi kasus diterapkan dalam materi analisis risiko bencana,
di mana mahasiswa dibagi menjadi 7 kelompok sesuai dengan banyaknya kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Lalu mereka melakukan pengumpulan data dan menganalisis risiko bencana yang ada di kabupaten masing-masing, sehingga diharapkan metode ini semakin memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa bagaimana kondisi bencana di daerahnya masing-masing, serta memberikan solusi berupa upaya mitigasi bencana-bencana yang ada tersebut. Sedangkan untuk metode simulasi secara langsung di lapangan, kami bekerja sama dengan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan aplikasi pembangunan shelter atau pengungsian di lapangan, serta simulasi pemenuhan sarana sanitasi dasar seperti penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan tinja, dapur umum, pengendalian vektor, serta ambulan darurat. Kami berharap metode ini memberikan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa dalam hal menghubungkan antara teori-teori yang didapatkan di kelas dengan praktek secara langsung di lapangan, serta merasakan kondisi bagaimana menginap di pengungsian ketika terjadi bencana. Lalu kami akan menyampaikan bahan kuliah, bahan kuliah yang disampaikan itu disusun dengan tim, antara lain bahan ajar berupa slide presentasi, modul pembelajaran, modul praktikum, dan panduan praktikum untuk siswa. Untuk sistem penilaian, kita memiliki kriteria penilaian yang sudah tertuang dalam kontrak mata kuliah yang disampaikan di awal perkuliahan. Antara lain, pertama, kehadiran minimal 75% untuk teori dan wajib hadir 100% untuk praktek, mengerjakan semua tugas, aktif dalam diskusi kelompok, diskusi kelas, serta presentasi tugas, di mana bobot penilaian yang telah ditentukan antara lain ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester sebesar 20%, tugas 25%, dan praktek 35%. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan video proses pembelajaran di salah satu sesi mata kuliah sanitasi bencana, yaitunya sesi analisis risiko bencana, serta presentasi hasil studi kasus atau project based learning analisis risiko bencana yang dilakukan oleh mahasiswa di kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Kita saksikan video berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita di sesi ketiga. Ini adalah mengenai analisis risiko bencana. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal, terutama pengantar mengenai bencana dan sanitasi bencana. Jadi pada minggu ini kita akan bahas analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana, apa saja kira-kira yang akan kita bahas? Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada sesi 3 ini. Jadi diharapkan setelah mengikuti sesi ketiga ini, peserta didik, mahasiswa mampu yang pertama memahami tentang bahaya, menganalisis risiko bahaya, lalu membuat matrik bahaya, memahami kerentanan, menganalisis risiko kerentanan, membuat matrik kerentanan. Selain itu juga bisa memahami kebijakan yang berhubungan dengan mitigasi bencana atau manajemen bencana di satu daerah, dan membuat matrik kebijakan, dan setelah itu didapatkanlah nilai akhir dari analisis risiko bencana, analisis risiko bencana untuk penilaian di suatu daerah. Jadi kita kumpulkan bahan atau sumber-sumber data yang terkait bahaya, kerentanan, dan juga
kapasitas ataupun manajemen yang sudah dilakukan di suatu daerah, lalu menetapkan jenis bahayanya, apa saja bahaya yang ada di suatu daerah tersebut, menetapkan variabel penilaian, lalu penetapan cara penilaian, membuat matrik penilaian, dan didapatlah hasil penilaiannya dan kita keluarkan dalam bentuk luaran resiko bencana di suatu daerah. Itu langkah-langkahnya. Nah, pengumpulan bahan yang pertama, ya, apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah menginventaris ancaman atau bahaya menurut wilayah. Menurut wilayahnya, mungkin nanti simulasinya atau studi kasusnya kita gunakan kabupaten kota. Ya, kota. Misalnya di suatu daerah tersebut, setelah diinventaris beberapa tahun kejadian bencana yang ada di daerah tersebut, misalnya banjir, misalnya tanah longsor, gempa bumi, konflik sosial, dan sebagainya. Itu yang akan kita inventaris berdasarkan data apa? Data sekunder. Ya, data sekunder artinya data-data kejadian bencana di suatu daerah. Lalu bahan apa lagi yang dikumpulkan? Kerentanan. Kerentanan, apakah itu kerentanan sosial, demografi, ya, misalnya jumlah penduduk, kelompok rentan, dan lain-lain, atau ketersediaan sarana prasarana yang menunjang kesehatan atau resiko kesehatan lainnya, ya, di suatu wilayah tertentu. Misalnya berapa jumlah rumah sakit, ya, berapa jumlah klinik, puskesmas, atau sarana lain misalnya ambulans, ya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau nakes di suatu daerah, ya, atau di suatu wilayah. Ini masuk ke dalam data kerentanan. Berapa jumlah dokter, perawat, bidan, dan jabatan fungsional tenaga kesehatan lainnya, seperti sanitasi, ya, sanitarian. Data cakupan pelayanan kesehatan ini bisa saja mungkin imunisasi, ya. Ya. Selanjutnya adalah manajemen, ya. Manajemen ini berarti apakah di suatu daerah ada peraturan yang mendukung terhadap manajemen bencana yang ada di wilayah tersebut, ya. Apakah sudah ada peraturan yang membawahi misalnya badan penanggulangan bencana daerah di suatu daerah, atau misalnya sistem peringatan dini, ya. Apabila misalnya terjadi ombak besar, berarti ini berhubungan dengan bahaya hidrometeorologi atau gelombang tinggi, maka ada sistem peringatan dini yang disampaikan melalui apa? Melalui media massa, melalui media elektronik dan sebagainya, atau kepada nelayan, kepada sah bandar dan sebagainya. Apakah sudah ada ini? Ya, sistem peringatan dini, sistem pembiayaan dan juga rencana penanganan. Nah, ini adalah manajemen. Namun ada satu lagi nanti di matrik yang tidak saya jelaskan di sini, yaitunya peran serta masyarakat. Apakah ada di situ misalnya pemuda tanggap bencana, ya. Artinya di situ pemberdayaan, ya, dari masyarakat, ya, untuk dalam hal kesiapsiagaan terhadap suatu bencana. Oke. Data ini bisa data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari lintas sektor. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita tetapkan jenis bahaya berdasarkan inventaris tadi. Kita tetapkan variabel penilaian, ini langkah selanjutnya. Misalnya karakteristik bahaya yang menjadi variabel pertama yang akan kita nilai, maka kita bisa menilai berdasarkan yang pertama frekuensi bahayanya, intensitas bahayanya, dampak bahayanya, keluasan, dan durasi. Terus satu. Kira-kira kalau frekuensi berhubungan dengan apa? Sering atau tidak seringnya, ya, terjadi ancaman tersebut. Itu masuk ke dalam frekuensi. Jadi berapa jumlahnya, apakah kecil kemungkinan terjadinya, itu adalah frekuensi. Lalu intensitas berarti kekuatan atau kecepatan, ya, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, kalau misalnya banjir berarti intensitasnya gimana kira-kira?
bisa kita ukur dari ketinggian dari apa? Dari debit air misalnya. Misalnya kalau kita sering mendengar ya DKI Jakarta tuh misalnya ada pintu air Katulampa misalnya di Bogor. Itu menjadi indikator ya apakah akan terjadi banjir besar nanti di Jakarta dari ketinggian. Kalau angin puting beliung biasanya kita bisa dari kecepatan atau intensitasnya adalah kecepatan bisa knot, bisa kilometer per jam misalnya. Gempa bumi biasanya skala Richter ya dan sebagainya ya. Itu adalah intensitas. Ini menjadi variabel-variabel yang bisa kita isi nanti untuk penilaian bahaya. Dampak. Nah, sedangkan dampak ini pengukuran seberapa besar kira-kira dampaknya dari bencana ini terhadap kehidupan rutin, misalnya parah, sedang, ringan. Kita lanjut, bagaimana menilainya? Ya, masing-masing jenis bahaya atau ancaman yang sudah diinventaris, misalnya banjir, gempa bumi dan sebagainya, ya itu dilakukan penilaian. Penilaiannya menggunakan apa? Menggunakan data yang sudah kita kumpulkan, ya data empiris atau berdasarkan data tersebut, maka kita bisa menilai kira-kira untuk frekuensi keseringan terjadi atau tidak terjadinya bisa saja nilainya 2, sedang, artinya tidak sering terjadi. Untuk kerentanan, kita lanjut kerentanan. Apa saja variabelnya? Variabelnya adalah pertama kerentanan fisik, ya. Ini berarti berhubungan dengan apa? Dengan konstruksi bangunan fisik terhadap bencana. Ya, apakah konstruksi perumahan penduduk yang akan menjadi kerentanan risiko bencana tersebut baik misalnya terhadap gempa misalnya, ya. Apa konstruksi perumahannya sudah tahan gempa misalnya, ya, atau bagaimana konstruksi fasilitas umumnya, ya, dan bagaimana konstruksi gedung pemerintahan misalnya. Ya. Selain konstruksi, untuk kerentanan fisik ini bisa juga berhubungan dengan sistem transportasi dan telekomunikasi, ya, misalnya akses jalan, sarana angkutan, jaringan komunikasi dan sebagainya, ya. Lalu ada kerentanan sosial, ini antara lain kependudukan, ya, demografi, bagaimana proporsi kelompok rentan, ya, tentunya lebih rentan lansia, anak-anak kalau dibandingkan dengan usia produktif seperti kita. Ya, lansia tentunya lebih rentan. Ya, jadi kita bisa melihat, oh kira-kira proporsi kelompok rentannya lebih banyak kemana? Kalau lebih banyak lansia, berarti ya tinggi kerentanan untuk sosial. Oke. Kesehatan ini berarti berhubungan dengan tadi, ya, sarana-prasarana kesehatan, lalu yang berhubungan dengan akses terhadap pelayanan kesehatan, ya, cakupan imunisasi dan sebagainya. Oke, nah sama seperti penilaian yang pertama di bahaya, maka kerentanan ini penilaiannya akan dilihat dari masing-masing variabel yang tadi kita bahas, ya, fisik, sosial, dan ekonomi tadi. Ya. Kalau misalnya berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, kerentanannya adalah rendah maka dikasih nilai 1, kerentanannya sedang dikasih nilai 2, dan kerentanan tinggi dikasih nilai 3. Oke. Nah, ini matriks yang akan diisi. Yang di atas ini adalah inventaris bencana yang sudah kita buat sebelumnya berdasarkan pengumpulan bahan di awal. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen apa saja variabelnya? Pertama kebijakan, kesiapsiagaan, peran serta masyarakat. 3 ya. Untuk kebijakan, kalau misalnya di suatu daerah sudah ada peraturan perundang-undangan atau perda, ya, yang sudah diterapkan untuk terbentuknya satu badan penanggulangan bencana misalnya, di sana ada BPBD misalnya di satu daerah, dan di tempat Pinang, Bintan itu ada BPBD. Tapi untuk kebijakan sudah cukup baik. Ya. Nanti penilaiannya gimana? Nanti kita akan lihat. Nah, kesiapsiagaan ini berhubungan dengan ada atau tidaknya sistem peringatan dini terhadap suatu bencana tersebut. Misalnya banjir, gelombang tinggi, apakah ada kira-kira? Ya.
Kalau gelombang tinggi jelas ya, BMKG itu biasanya selalu memberikan berita untuk peringatan dini ya, kejadian gelombang tinggi misalnya, baik itu kepada pihak Sabandar untuk transportasi laut ataupun untuk nelayan ataupun untuk masyarakat secara langsung melalui media cetak, media elektronik. Berarti nanti untuk peringatan dininya baik ya. Ya, berapa nilainya nanti kita ngomong. Ya, ada tidaknya rencana penanganan ini masuk ke dalam kesiapsiagaan. Terakhir adalah peran serta masyarakat, ada tidaknya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana. Ya, ini masuk ke dalam manajemen. Ya, misalnya ada atau tidaknya kelompok masyarakat yang tanggap atau disiapkan untuk tanggap bencana, misalnya ya tagana misalnya ya, yang dilatih. Ya. Ini masuk ke dalam peran serta masyarakat. Kalau untuk manajemen, ketika kemampuannya tinggi, maka resikonya rendah atau tinggi. Bagus nih peringatan dininya, maka resikonya tinggi atau rendah? Rendah. Makanya dikasih nilai 1. Ketika tidak ada di suatu daerah tersebut perdanya, tidak ada perdanya, tidak ada protapnya dalam hal penanggulangan bencana, maka masuk ke dalam risiko tinggi atau rendah? Risiko tinggi. Kebalikan ya dari yang tadi ya. Oke. Ini sesuai dengan rumus analisis risiko bencana. Risiko bencana itu adalah ancaman atau bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Kapasitas ini masuk ke sini. Kapasitas itu berbanding terbalik dengan resiko. Kalau kapasitasnya bagus, kemampuan suatu daerah bagus, maka kemungkinan resikonya menjadi kecil atau rendah. Nah, ini semua kita tuangkan ke dalam matriks, lalu dibuatkan subtotalnya. Ya, subtotal masing-masing komponen dan didapatkanlah nilai akhir. Jadi seperti itu ya. Ya, sehingga kita mendapatkan ancaman bencana apa kira-kira yang paling berisiko di satu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ayo, silakan, Tarisa. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, mengenai analisis risiko bencana dan proses mitigasi bencana. Apakah di antara kedua itu ada memiliki hubungan? Analisis risiko bencana dan mitigasi bencana. Baik, jelas ada. Ya. Jadi ketika risiko bencananya kita ketahui, kita mengenal risiko yang ada. Tentunya kita mampu melakukan pencegahan atau mitigasi bencana. Ya, misalnya kurangnya di manajemen tadi, misalnya tidak ada perdanya atau tidak ada kebijakan yang menaungi satu kegiatan manajemen bencana di suatu daerah. Ya, maka itu harus diadakan misalnya atau harus dibuat dalam hal apa? Dalam hal mitigasi atau misalnya peringatan dini. Ya, peringatan dini yang menjadi permasalahan di satu daerah. Ketika kita melakukan analisis risiko ya, maka kita bisa mampu memitigasi kira-kira kurangnya di mana dan harus diapakan. Ini saya rasa begitu dari saya. Ya, bagaimana? Masih ada? Ya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak sebelumnya ada itu Pak menjelaskan analisis risiko bencana berdasarkan data kan Pak? Ya. Ada tak Pak kriteria data yang diambil berdasarkan analisis bencana? Apakah data itu harus terbaru ya Pak? Baik, terima Terima kasih. kasih Pak. Ya, terima kasih Purwanto. Jadi pertanyaan Purwanto adalah mengenai sumber data, ya, dan apakah datanya terbaru atau tidak. Untuk sumber data kita harus mencari dari berbagai sektor tadi yang disampaikan, dari sektor dan berbagai sumber. Ya, misalnya data ancaman bahaya. Ya, berarti kita bisa lihat dari BPBD kalau misalnya ada BPBD.
ya di suatu daerah, kita bisa lihat laporan kejadian bencana di suatu daerah. Ya. Atau misalnya kita mau melihat kerentanan sosial, maka kita melihat data demografi. Data demografi salah satunya bisa kita ambil dari mana? Dari profil kesehatan suatu daerah atau dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik, yang sekarang mungkin lebih mudah kita mendownloadnya tanpa kita memasukkan surat, tapi sudah ada tuh, ya. Misalnya Tanjung Pinang dalam angka, di situ kan ada struktur demografi atau struktur kependudukan yang bisa kita ambil datanya. Oke, apakah harus data terbaru? Tentunya iya. Ketika kita bicara ini analisisnya 2023, ya kurang lebih ya data 2021 atau 2022. Untuk penugasan, ini akan kita buatkan dalam bentuk studi kasus, ya, project based learning. Ya. Masing-masing mahasiswa dibagi menjadi 7 kelompok berdasarkan kabupaten kota masing-masing. Jadi studi kasus menganalisis risiko bencana yang ada di kabupaten masing-masing, sehingga muncul nanti matrik penilaian, ya, matrik penilaian untuk risiko bencana di suatu daerah. Dan mohon dibuatkan juga nanti kira-kira apa mitigasi yang bisa kita lakukan atau pencegahan yang bisa kita lakukan berdasarkan analisis risiko yang sudah dibuat. Oke, saya rasa itu saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok Karimun akan mempresentasikan analisis bencana Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 km persegi. Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Dari 254 buah pulau semuanya sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni. Nah, berikut sebaran bencana menurut wilayah di Kabupaten Karimun. Untuk total keseluruhannya per kecamatan, angin puting beliung itu terjadi 7 kasus di Kabupaten Karimun. Untuk kebakaran sebanyak 7 kasus, untuk banjir sebanyak 5 kasus, dan untuk tanah longsor sebanyak 1 kasus, serta untuk kekeringan sebanyak 4 kasus. Nah, ini adalah tabel matriks penilaian yang dilakukan oleh kelompok kami. Untuk variabel bahaya, untuk angin puting beliung didapatkan subtotalnya 10, untuk kebakaran 8, untuk banjir 7, untuk tanah longsor 5, dan untuk kekeringan 10. Nilai akhir total keseluruhannya itu angin puting beliung mendapatkan nilai 21, kebakaran mendapatkan nilai 20, banjir mendapatkan nilai 19, tanah longsor mendapatkan nilai 16, dan kekeringan mendapatkan nilai 19. Nah, berdasarkan dari tabel matriks penilaian ini, maka prioritas utama permasalahan yang diambil yaitu di angin puting beliung karena memiliki nilai akhir paling besar. Maka untuk mitigasi yang kami fokuskan itu adalah mengenai angin puting beliung. Nah, mitigasi ini terdiri dari 3, yaitu sebelum bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga memberikan gambaran mengenai proses pendidikan dan pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, khususnya mata kuliah sanitasi bencana. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.